Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Insya Allah apapun yang menjadi hajat teman-teman semua, Allah ijabah, amin. Dan ini saya lagi mau ganti spray karena sebenarnya ini tuh udah skip seminggu lebih gitu ya, spraynya belum saya ganti, nggak sampai 2 minggu sih. Karena kemarin tuh badan lagi nggak bener banget gitu rasanya, asam lambung, ulu hati nyeri ya, pokoknya gitu deh penyakit saya keluhannya itu-itu mulu ya. Ya kalau mau dibilang mungkin karena faktor makanan saya masih suka bandel gitu ya, terus kadang ada yang nggak perlu dipikirin tapi dipikirin, jadinya overthinking sendiri, bahkan negara aja saya pikirin. Dan lanjut ya teman-teman, ini saya ganti spraynya. Jadi ini tuh kalau nanti teman-teman lihat, sebenarnya tuh ya kalau posisi motif spraynya yang harusnya di bagian kaki tapi saya taruh di bagian kepala itu karena ini tuh spray dari zaman saya belum nikah ya teman-teman, terus dikondisikan sama kasur yang ada di rumah orang tua. Untuk kasur waktu itu di rumah orang tua tuh lebih besar, sedangkan kasur yang saya punya ini ukurannya 160 kali 200 gitu ya. Jadi berarti masih ada sisa nih untuk si spraynya. Sedangkan saya tuh suka nggak betah kalau spraynya tuh gampang kusut gitu ya kalau dipakai tidur. Jadinya biar kencang itu saya pasangin karet. Sebenarnya waktu saya beli karetnya itu tuh yang lepas pasang. Cuman kok kayak gampang lepas gitu si karetnya. Ya udahlah akhirnya saya jahit permanen gitu ya untuk bagian karetnya, tapi cuma di satu sisi aja gitu. Nah, karena ini posisi karetnya itu harusnya bukan yang di bagian dinding, tapi saya ngeliatnya kayak nggak bagus gitu untuk posisi itu ada karetnya. Ya udahlah akhirnya saya pasang di posisi dinding, tapi ya itu mengkorbankan untuk motifnya. Ya udahlah ya teman-teman, yang penting dipakai tidur nyaman udah gitu aja. Sebenarnya juga nggak perlu dijelasin. Cuman biar ada bahan pembicaraan aja sih. Lanjut ya teman-teman, alhamdulillah untuk pasang spraynya udah satset selesai ya, tinggal dipasang sarung bantalnya aja. Alhamdulillah udah beres, rumah juga tadi udah bersih, saya udah bersih-bersih rumah ya teman-teman. Lanjut ini mau ke dapur, jadi rencananya saya mau belajar bikin jamu ya teman-teman. Ini jamu beras kencur. Jadi untuk resepnya saya lihat di Cookpad ya teman-teman. Cuman kayaknya ini untuk takarannya sih kebanyakan ya saya ngeliat di Cookpad itu untuk berasnya itu tuh 1 cup. Tapi kayaknya menurut saya cup untuk rice cooker gitu, cup beras itu kayak ukurannya standar ya teman-teman, gak ada yang lebih besar atau gak ada yang lebih kecil gitu ya, atau saya salah ya. Cuman ini saya pakai takaran yang ada di Cookpad itu tuh untuk berasnya 1 cup yang udah direndam. Nah ini saya rendamnya semalaman, katanya sih minimal 2 jam gitu ya teman-teman, tapi ini saya ngerendamnya 2 malam, semalaman gitu ya teman-teman. Jadi selesai itu saya sangrai sampai warnanya menguning. Jadi kayaknya next kalau saya mau bikin lagi berasnya sih nggak harus sampai 1 cup karena itu kebanyakan. Nah di tungku sebelahnya ini saya lagi ngerebus gula merah, ada jahe sama daun pandan ya teman-teman biar wangi. Itu direbus sampai benar-benar mendidih. Nah ini untuk si berasnya udah menguning, cuman mungkin kalau di layar HP ini tuh saya nggak kelihatan warna kuningnya gitu ya teman-teman, tapi aslinya sih udah menguning. Nah lanjut ini saya mau sangrai sampai kering untuk kencurnya juga. Kalau untuk takarannya sih dibilang 5 butir gitu ya teman-teman, tapi saya nggak tahu ya 5 butir itu kadang kan ada kecil gede gitu ya, cuman ini saya kira-kira aja untuk kencurnya. Untuk airnya tadi pakai takaran 700 ml ya teman-teman. Terus untuk gulanya tadi saya campur antara gula merah sama gula batu karena punya pemberian ibu udah lama banget gula batu nggak dipakai ya teman-teman. Terus tadi jahenya juga 1 ruas jari gitu. Nah tadi untuk rebusan si gula merahnya itu udah mendidih. Lanjut untuk si kencurnya juga udah kering ya teman-teman. Ini saya blend untuk beras dan kencurnya. Tadi dicampur air 100 ml. Cuman ini kayaknya takarannya nanti bisa dimodifikasi lagi kalau saya udah mau bikin lagi gitu ya teman-teman. Nah di resep itu dibilang masukinnya tuh sampai benar-benar nunggu si
larutan ini tuh atau air rebusannya itu tuh dingin gitu, tapi saya nggak ngikutin. Kondisinya masih panas-panas saya masukin, jadi kayaknya itu tuh mengental karena si berasnya tuh kayak mengeluarkan pati gitu ya, jadi kayak jadi kayak bubur beras gitu. Tapi next saya akan belajar lebih giat lagi ya teman-teman. Tapi ini udah enak sih, cuman berasnya aja kebanyakan, dan ini saya tuh saringnya cuma 1 kali, bagusnya sih berkali-kali ya, 2 atau 3 kali gitu, dan ini alhamdulillah saya minum besoknya, walaupun pakaiannya masih sama ya teman-teman, karena kan tadi dipakai bajunya cuman buat pas syuting, gaya banget syuting, ya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh udah pagi harinya, jadi tinggal segini aja nih untuk si apa namanya beras kencurnya, dan beras kencurnya itu bener-bener efeknya tuh bagus banget buat asam lambung saya, dan alhamdulillah ulu hati saya yang lagi perih itu tuh sama punggung sampai nyeri itu tuh bisa ringan gitu, bisa hilang gitu. Dan lanjut saya tuh udah beli apa namanya, udah lama banget pengen jengkol, cuman karena selalu belanja tuh dibelanja sama suami ya teman-teman, terus suami tuh nggak ngerti caranya milih jengkol, ya udah akhirnya kemarin pas belanja sendiri saya beli jengkol deh, dan jengkolnya itu udah saya rendam 3 malam. Jadi airnya tuh saya ganti-ganti berkali-kali ya teman-teman selama 3 malam itu, karena emang katanya bagusnya begitu ya teman-teman, karena dia ada mengandung zat kapur atau gimana, katanya sih lebih bagus kayak gitu. Dan itu saya ngerendamnya tuh di teras gitu, karena rumah saya kan kecil ya teman-teman, ngerendam di dapur itu tuh baunya bisa satu rumah, benar-benar sampai masuk kamar mandi, pokoknya bau banget gitu ya teman-teman. Nah ya udah akhirnya saya ngerendamnya saya taruh di teras gitu. Dan lanjut ini saya mau masak, bumbunya cuma pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, sama cabai gitu. Sebenarnya ngerendam berkali-kali juga bisa mengurangi bau ya teman-teman, ngurangin kadar baunya si jengkolnya itu sendiri. Kalau untuk urusan buang air di kamar mandi sih aman ya teman-teman, yang penting di WC. Pokoknya gitu ya konsekuensinya. Tapi emang ngerasa kalau direndam berkali-kali itu tuh kadar baunya tuh berkurang jauh banget gitu ya. Dan ini untuk bumbunya tadi saya ulek manual ya teman-teman, tapi nggak terlalu halus ya, pokoknya semampunya saya aja nguleknya, karena saya lagi males pakai itu ya blender ya. Dan lanjut ini untuk bumbunya saya tumis kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya saya nyari resep semur gitu ya teman-teman di Cookpad, terus nemu resep ini, katanya ini tuh resep semur Sunda. Saya nggak tahu juga sih benar apa enggak ya, mohon maaf ya buat teman-teman yang dari Sunda, benar atau enggak. Saya ngeliatnya di Cookpad kayak gitu. Terus dia sebenarnya kalau di resepnya itu bilangnya tuh untuk bawang merah ada yang dirajang gitu ya sebelum bumbu yang dihalusin ini masuk gitu ya. Jadi ditumis bawang putih dulu yang dirajang, terus baru dia dimasukin bumbu halusnya kayak gitu. Cuman itu saya skip untuk bawang merahnya yang dirajang, cuman saya pakai bumbu halusnya aja. Dan lanjut ini saya masukin kecap, terus nanti ditambah lada juga gitu ya teman-teman. Terus tinggal kasih seasoning deh, kasih garam, gula kayak gitu. Cuman kalau untuk garam gulanya itu udah saya masukin terlebih dahulu waktu ketika ngulek. Terus tinggal ditambahin kaldu ayam, dan ini saya tambahin air. Udah deh tinggal dicemplungin untuk jengkolnya, ditunggu sampai benar-benar matang. Di masa ekonomi yang sekarang ya teman-teman, yang lagi krisis ini, bahkan di akhir 2024 aja kita udah banyak banget ngeliat orang-orang yang nge-share di sosial medianya yang terkena pemutusan hubungan kerja, bahkan di awal 2025, dan sekarang aja udah mau masuk pertengahan 2025 tapi masih banyak banget ya berita-berita tentang PHK, malah makin banyak ya teman-teman. Jadi di situ saya makin belajar ya teman-teman untuk bersyukur sama hal-hal kecil gitu ya, bisa makan nikmat aja dengan makanan yang sederhana yang kita bikin sendiri. Terus pokoknya belajar bersyukur banget ya teman-teman, untuk itu dikasih sehat itu Masya Allah banget. Terus yang kedua, benar-benar cara mengelola keuangan itu harus benar-benar bijak ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih kayak gitu, karena kita nggak akan tahu ke depannya tuh akan terjadi apa dan bagaimana gitu ya. Jadi kayak kalau mengeluarkan duit tuh untuk hal-hal yang penting-penting aja, tapi kalau untuk senang-senang atau entertain tuh kayak dipikir beberapa kali untuk dikeluarin gitu ya teman-teman.
Walaupun diatur sedemikian rupa ya teman-teman, dimaksimalin yang prioritas itu yang penting-penting aja, terus entertainmentnya juga dipikirin matang-matang gitu ya, kayak jalan-jalan keluarnya dipikirin matang-matang, nggak main jajan terus gitu ya, tapi tetap ya teman-teman nggak boleh pelit. Kalau saya pribadi sih nggak boleh pelit sama diri sendiri, apalagi kayak suami yang kerja udah sebulan gitu capek ya, pengen juga refresh gitu, jajan di luar atau ngelihat udara luar gitu ya teman-teman, nggak yang cuman rumah kantor yang kayak gitu-gitu ya teman-teman, tetap ada ya refreshingnya, atau bahasa sekarangnya tuh healing gitu ya. Kalau saya sih healingnya di rumah aja tapi buat suami yang ekstrovert dia butuh juga suasana di luar, tetap ya teman-teman adalah budget kita untuk keluar rumah. Dan alhamdulillah tahu-tahu jengkolnya udah matang, langsung makan aja lagi karena ini emang bener-bener udah ngiler banget pengen makan jengkol udah dari sekian lama, dan akhirnya terpenuhi keinginannya teman-teman. Dan ini di akhir video akan ada video saya sama suami lagi makan di luar, sedikit doang videonya karena kita lagi bener-bener quality time. Udah lama banget ya teman-teman saya sama suami tuh nggak keluar rumah, makan di luar, dan ini kita menghabiskan budget 50.000 berdua, worth it ya teman-teman. Jadi alhamdulillah, pokoknya belajar merasa cukup dan merasa bersyukur gitu ya teman-teman. Insya Allah semuanya akan terasa nikmat dijalanin ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, saya pamit dulu. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.